Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Salam olahraga. Seperti Baiklah, kali ini kita bersama salah satu atlet andalan Kota Medan, yaitu Bang Paibolo Dodo Gowasa. Ya. Atlet angkat berat ya. iya betul. Kelas berapa, Bang? Kelas 66 kg. Sekarang persiapan menghadapi Porprov ya, Profsu. yang akan berlangsung November mendatang ya. Iya betul. Nah, bagaimana kira-kira persiapan, Bang? Persiapan tetap latihan pagi sore mulai dari Senin sampai hari Sabtu. Di persiapannya itu misalnya dari jam 10 pagi atau jam 11 sampai jam 4 sore. Jadi saya latihan di selama di KONI Medan. Di KONI Medan di Lalu fitness. Di fitness. Oh. Jadi kenapa latihan di situ supaya nggak jenuh. Kalau di gedung sana kan kadang-kadang jenuh lah. Lalu supaya tidak jenuh suasana itu apa. Jadi karena apalagi persiapan kita ini menghadapi Porprov ini kan. Jadi ganti suasana supaya nggak Jenuh ya. jenuh latihan di gedung Pak Bersih atau di sini. Jadi makanya saya latihan di KONI Sumut. Apalagi dulu pernah saya jaga di fitness. Di fitness KONI Medan. Oh iya, dulu ya. Dulu saya udah pernah di situ. Jadi makanya udahlah di sana lah dulu berlatih dulu supaya nggak jenuh, supaya apa. Lalu untuk persiapan Porprov ini saya hanya nggak maksimal kali lah. Kenapa kira-kira? Karena ini kan yang kita untuk PON. Oh, untuk PON ya. Ya, lalu saya ini berlatih main ringan-ringan dulu supaya apa kan. Tetapi tetap kita waspada kepada daerah-daerah seperti Tanah Karo. Oh, Tanah Karo ada juga sekarang atlet apa ya? Sudah ada. Sejak kapan itu, Bang? Baru ini sejak ada Pak Bersih ini. Iya, berarti udah ada pengcap di sana? Sudah ada. Wah, berarti luar biasa juga Pak Bersih ini ya. Jadi kayak tebing, siantar, tetap kita waspada. Sama ini kan ada junior, apalagi saya ini kan sudah berumur 39 tahun. Udah berapa kali Bang tampil? Abang kan udah berapa kali tampil di PON? Kalau PON pertama di Palembang 2004. 2004, 2008 2008 nggak main. nggak main. Oh. Nah, itu 2012 juara 3. 2016 di Bandung juara 2. 2017 itu juara Asia, juara 1. 2021 di Papua juara 2. Juara 2 ya. Terus Abang kan bekerja juga ya? Ya, kerja sebagai security bidang tertanadi. Nah, bagaimana Abang membagi waktu antara pekerjaan dengan latihan? Nah, jadi saya membagi waktu itu, saya kalau misalnya masuk malam, misalnya masuk malam lah di tempat di PDM tertanadi. Di kerjaan lah. Nah, masuk malam, jadi pulang pagi saya latihan dulu, tidur dulu sampai jam 9 sampai jam 10, habis itu makan sarapan, habis itu berangkat untuk berlatih sampai jam 5 sore. Habis itu jam 5 sore istirahat 1 jam, baru berangkat lagi untuk bertugas. Jadi kalau berdasarkan pengalaman sebelum Abang kan udah berpengalaman nih. Iya. Di kelas Abang itu 66 ya? Ya, dia 66. 66 itu ada nggak pesaing terberat di situ? Pesaing itu sih tetap ada. Walaupun belum muncul. Walaupun belum muncul, tapi tetap Ada berarti pesaing belum muncul ya? Iya. Kalau selama ini emang berdominasi di kelas itu kan? Iya. Kalau di Sumut ini sih dari selama ini memang belum ada saingan yang paling berat, tetapi tetap Waspada lah ya. Waspada tetap kita adakan supaya kita termotivasi bahwasanya jangan nanti kita sepele gitu. Tetap kita waspada, tetap latihan. Habis PON istirahat cuma 2 bulan setelah itu PON. latihan lagi. Tetap latihan terus, nggak pernah berhenti. Harus Senin sampai hari Jumat, hari Minggu itu istirahat. Nah, baru Senin lagi latihan sampai hari Jumat. Nah, kita udah disiplin lah untuk berlatih. Karena ini bukan hanya Porprov, bukan hanya Porkot, kita kan PON. PON ya. Nah, PON itu target kita terutama PON. Jadi misi Abang sebenarnya itu ke PON ya? Ya. PON 2024 Ya. di Sumatera Utara dan Aceh. Aceh, ya betul. Mainnya di Aceh ya? Mainnya di Aceh. Oh. Itu ada nggak kalau main di Aceh itu ada nggak semacam lolos langsung atau Nggak. kualifikasi lagi? Iya, kualifikasi prapon. Ada juga praponnya? Ada praponnya, kejurnas ada. Oh.
itu Misalnya kan 2024 ini, 2023 nanti prapon menghadapi kita main di prapon dulu. Dia biasanya 5 besar diambil. Jadi sebenarnya di Porprov ini misi abang apa? Misi kita untuk mengisi kabupaten lah, untuk mewakili nama, Mengharumkan nama Medan lah ya. mengharumkan nama Medan. Kita nggak karena kita sudah tingkat nasional, nggak mau lagi kita mengharumkan, kita tetap harus itu, karena seperti kayak piala kejuaraan Asia Olimpiade. Nah, Kalau memang ada pon, tetap orang itu turun untuk mengharumkan juga ya, nama, atlet nasional atau internasional aja ya. iya, mengharumkan nama provinsi mereka. Nah, kan mereka kan dibina juga dari provinsi itu kan. Legen pun semacam ini kan istilahnya yang awal itu membina abang kan Kota Medan kan, Iya, Kota betul. Medan ya. Jadi itu harus kita Harus turun, dijaga itu ya. dijaga. Lalu kita kan Porprov ini kan sama dengan PON. Ya, pon tingkat daerah dia kan. Nah, gengsi juga kan. Gengsi, nggak Nah, mau. itu memang Kota Medan itu untuk cukup membawa di Porprov. Iya, betul. Setelah itu kan itu tugas provinsi kan, begitu dia. Nah, setelah kita lolos Porprov, ya kita direkomendasikan oleh KONI ke KONI Sumut gitu. Lalu, jadi inilah kita yang terutama Porprov ini. Porprov ya. Iya. Terus abang bilang udah dari 2004 ya? Iya, Jadi atlet ya? Ikut PON, tampil di PON ya? Iya, tampil di PON. Nah, abang kan kelahiran Nias ya? Iya, kelahiran Nias. Macam mana tiba-tiba bisa kenal dengan angkat berat ini? Jadi ada salah satu senior di angkat berat itu, namanya Nanda Tilumbanua. Lalu terinspirasi sama dia, ini gimana supaya dia Talong Benua? Iya, Nanda Tilumbanua. Oh, berarti orang kita Nias juga? Iya. Jadi itu udah terkenal. Dulu dia 9 kali juara dunia. Jadi gimana supaya, karena itu di kampung itu dikenal. Nanda Tilumbanua gimana seperti dia gitu. Berarti inspirasi juga lah itu Nanda Talong Benua itu ya? Inspirasi itu sama dia lah. Jadi ada dulu pertama kan saya masih kecil dulu merantau dari Nias datang ke Medan. Usia berapa kira-kira? Usia sekitar 11 tahun 11 tahun yang merantau dari Nias ke Medan. saat itu orang tua tinggal di sana masih? Nias? Iya, sekarang orang Sendirian abang ke Medan? ikut saudara. Saudara, Nah, jadi masih bekerja di pertama kerja di tukang gosok pakaian, masih kecil-kecil umur. Masih kecil-kecil. Iya. Habis itu kan kerja di Dosmer, pernah di Dosmer di Jalan Puasan. Nah, masih kecil-kecil. Habis setelah itu masuk di kerja di Sambu, nari beca. Nah, di situ saya bagi waktu nari beca itu. Saya bagi waktu. Kalau saya narik beca dari jam 11 malam, pulang jam 6 pagi atau jam 8 pagi. Nah, jadi itu makan dulu, tidur, habis itu bangun makan siang jam 2. Bangun sini makan siang, tidur lagi 1 jam. Setelah makan siang latihan 2 jam. Latihan 2 jam, baru tidur nanti bangun lagi jam 10 malam, berangkat lagi ke Sambu narik beca. Itu abang awal-awal. nari beca itu usia berapa kira-kira itu mulai? Usia umur 13 tahun. 13 tahun ya? 13 tahun, 14 tahun, karena di saat itu kan masih belum juga itu ya. Pertama datang sini. Tapi dulu situ udah umur 15 tahun. Pas narik beca itu umur 15 tahun. Habis itu datanglah di ODB. ODB. Bang Jepri Rakuti? Iya. Oh iya. Yang punya itu dulu ada mendiang Pak Cik panggilannya. Bukan Bang Jepri Rakuti? Bukan, itu kan masih anak. Oh, ada dulu mendiangnya melatih kami itu dulu mendiang Pak Cik. Lalu dilatih oleh senior lah. Sudah mendiang lah mereka sekarang. Ada mendiang Nanang Suheri, ada mendiang Rudi. Nah, mereka lah senior awal dulu sama Adi Ruan Spayung ini sekarang kan jadi pelatih saya sekarang kan. Jadi mereka lah ngarahkan untuk melatih begini caranya. Nah, kalau abang ingat itu abang tahun berapa itu mulai itu? Maksudnya mulai 2000. terjun ke tahun 2000. tahun 2000 ya? Nah, tahun 2000 umur 16 tahun 16 tahun ya? di ODB Jalan Hitam. Berarti umur 20 abang tuh udah tampil di PON? Iya. 2004 ya? Iya. Di Palembang ya? Di Palembang. Apa hasilnya saat itu bang? Hasilnya saat itu nggak ada, peringkat 6. Peringkat 6 ya? Tapi bagaimana perasaan abang itu? Artinya kan abang dari kampung, dari Nias sana datang kemari kan tiba-tiba
jadi perwakilan Sumatera Utara gitu kan. Ya, jadi itulah kebanggaan saya pertama itu. Mungkin saat itu kita nggak mengenal pesawat di Nias itu. Iya. Ini salah satu itu naik pesawat pertama. Tapi ini belum masih pertama sebelum PON saya ikut ke Jurnas Junior di Indramayu tahun 2002. Oh iya. Pertama lah itu. Lalu senang naik pesawat ini. Apa biasanya kan tukang becak ini ya kan, sama narik becak ini. Tukang becak pertama kali naik pesawat ini. Itu dibawa saat itu pelatih kami dulu Pak Asnawi. Iya, Asnawi ya. Saat itu dia yang bawa kami di Indramayu. Tapi puji syukur itu dapat juara 2. Oh, di junior ya? Iya, di junior. Lalu 2003, 2004 itulah seleksi juara apa tuh itu? Juara 5 aku itu waktu Prapon 2003. Itulah persiapan PON 2004 itu di Palembang. Jadi dari dulu disitulah senang itu kayak apa kekayaan saya juga lah itu menaik pesawat pertama orang. Kali. Mungkin kalau di kampung saya itu kayaknya aku orang susah karena ayahku itu meninggal sejak umur 3 tahun. Oh, abang 3 tahun ya? Ayah udah meninggal ya? Iya, udah mulai jalan. Wajahnya pun nggak tanda. Nah, jadi nggak ingat lagi lah ya? Mama lah membesarkan, lalu gitu merantau. Ya mulai sekolah-sekolah di sini lah. SD-nya dilanjutkan di sini, SMP-nya lanjutkan di sini, SMP-nya SMA-nya lanjutkan di sini. Jadi paket-paket semua lah di sini. Jadi bang, sebelum abang pertama kali terjun ke dunia angkat berat ini, ada nggak mimpi abang untuk seperti sekarang ini gitu? Selainnya yang meraih medali di PON gitu. Mimpi ke sana itu nggak ada, hanya mimpi bagaimana supaya dikenal orang gitu. Untuk juara ke sana itu nggak ada mimpi. Karena kata anak ini mana pun itu juara-juara ya kan. Itu kayak Nando itu dikenal itu aja. Lalu latihan nggak pernah. Ada pelatih tetap dari dulu saya latihan. Dibina nggak dibina tetap latihan. Dari dulu saya konsisten itu. Lalu sekarang ini terbiasa gitu. Tetap pelatih tetap ada. Didampingi oleh pelatih, tapi saya itu walaupun dibina nggak dibina, misalnya kita kan kalau nggak juara kan nggak dibina. Tapi tetap latihan. Latihan. Berarti motivasi abang memang tinggi ya? Iya, motivasi kita tinggi sekali gitu. Lalu untuk mencapai target supaya itu dikenal orang itu tadi, itulah latihan terus. Nanti cedera pernah ini pecah persiapan PON 2012. Ini pecahin cedera nih, nggak bisa jalan sama sekali. Bangun pun nggak bisa. Sampai pernah dibilang dokter, ini udah nggak bisa lagi, udah berhenti aja lah. Pensiun aja lah katanya. Iya udah. Kamu pilih mana katanya? Masa depan atau bagaimana? Ya, saya bilang, kalau saya paksa mati nggak? Sama dokter itu. Enggak sih, tapi ya jaga. Wah, kalau nggak mati nggak apa-apa, ya latihan terus. Itulah puji Tuhan dapat juara 3. Kalau berhenti aku nggak dapat juara 3 itu. Iya, itu medali pertama bang itu. Medali pertama PON. Kalau itulah di Riau ya. Jadi di situ loh paksa latihan bawa terapi sana terapi sini, bawa renang, bawa spa, mandi air panas gitu. Jadi lama baik puji syukur angkatan sudah balik walaupun nggak maksimal balik angkatannya lah waktu persiapan PON 2012 itu. Jadi sekarang dengan kehidupan sekarang, abang udah puas nggak dengan prestasi sekarang ini? Saya puas itu, sebenarnya sih puas itu, tapi kepuasan kita itu belum belum maksimal. Maksimalnya itu belum pernah juara 1 di PON, walaupun sudah pernah meraih prestasi di kejuaraan Asia. Yang terbaik semalam 2017 semalam kan saya juara 1 di Asia. Tapi belum puas dengan hasil itu. Sebenarnya sih puas, syukur sih udah juara di PON, udah hebat kali kita. Tapi belum belum merasakan emas PON itu ya. Emas PON itu. Walaupun udah juara Asia, tapi belum merasakan, makanya terus latihan terus ini. Untuk PON. Lalu nggak pernah berhenti, tapi walaupun sekarang ini persiapannya pelan-pelan, main ringan-ringan, main 80%. Jadi apalagi mau hadapi kejuaraan Pro Profsio kita ini. Pro Profsio ini ya. Artinya
bahwa sekarang abang masih punya mimpi lah ya. Iya. Mimpi untuk meraih medali emas di PON. Di PON. Tapi fokus awal sekarang adalah Propropsu yang bakal berlangsung tahun ini ya. Iya, betul. Nah, terus untuk keluarga sendiri bagaimana, Bang? Maksudnya abang kayak gini kan udah juara sana juara sini gitu, dukungan keluarga itu macam mana kira-kira? Sangat-sangat mendukung lah, untuk keluarga sangat-sangat mendukung. Bagaimana? Artinya keluarga ini apakah orang tua masih ada yang perempuan? Perempuan masih ada di kampung. Di kampungnya. Iya. Tapi sekarang yang mendukung tuh istri ya. Istri, sama anak-anak. Inilah anak-anak sekarang kita latih-latih pelan-pelan juga supaya ada generasi. Walaupun mereka tidak mau, tapi kita paksa pelan-pelan. Tapi nggak kita paksa kali ini. Sekarang kita perkenalkan orang itu angkat besi. Karena kalau masih muda-muda, nanti kalau sudah nggak sanggup lagi angkat besi, baru kita pindahkan ke angkat berat. Terus sekarang abang juga kabarnya abang aku dapat informasi abang kuliah juga sekarang ya? Iya, kuliah di Pancabudi. Oh, luar biasa juga ya. Aku juga salah satu termotivasi kita juga itu, saya juga ya. Bujuk itu kawan-kawan. Dulu sekolah, saat taruh kita bilang nggak sekolah, karena orang tua nggak sanggup. Iya. Tapi dengan ada prestasi ini, jadi bisa kita sekolah. Kayaknya aku beasiswa. Udah dapat beasiswa ya? Lalu dengan rekomendasi KONI dan Dispora. Nah, jadi udah dari dulu itu mau niat mau kuliah tapi nggak jadi. Jadi kemarin pas kejuaraan Prapon ya di 2019. Di situ ada Bang Monang. Iya. Bang Gabian. Ketua kami tuh. Ya, Ketua kami tuh. Ada Bang Monang, Bang Gabian, ada Pak Agung. Ya. Nah, jadi cerita-cerita tentang sekolah, ya kan? Dia dibilang kau sekolah aja dulu. Kan udah ada prestasi, ikut aja coba dulu di Pancabudi. Lalu di Pancabudi apa? Ya kita coba aja dulu. Tapi kalau kamu tidak daftar, kamu akan tamat-tamat. Iya betul. Coba daftarkan aja kamu dulu. Mau nanti tamat nggak nanti apa? Daftar pasti akan tamat itu kalau sudah daftar. Berpikir itu. Lalu apalagi Bang Monang kan kasih motivasi terus. Bang Monang begini betul itu. Nah, itulah. Sepulang itu, pulang dari sana ngurus. Bang, telepon lah Bang Monang kan. Bang, aku mau Dispora nih, ngapain kamu sih? Tapi mau apa itu Bang? Mau minta rekomendasi dari apa itu? Untuk kuliah gitu. Kuliah. Udah tenang dong. Itu yang saya suka sama itulah dibilang Bang Monang kan. Oke. Kemudian telepon. Itu ada di teleponnya Pak Rudi. Pak Rud. Rinaldi ya. Yang bagian orang di sekolahnya kan. Bang, itu ada kita si Daud mau jumpai Abang. Kenapa? Itu mau minta rekomendasi apa untuk kuliah di Pancabudi. Udah diketiklah baru saya kirim di Pancabudi. Tapi saya juga berterima kasih juga kepada Rektor Pancabudi. Rektor Pancabudi ya. Muhammad Isa Irwan. Dia ada atlet berprestasi, dia mau menapung itu untuk biaya mahasiswa di sana. Ketua Bapomi dia sekarang ya? Udah enggak lagi. Ya. Dulu apa dia? Dulu ya. Pernah sempat ya. Formi apa? Bapomi, Badan dulu jadi itu saya juga berterima kasih tuh, dia memberikan apa itu kepada mahasiswa, kepada atlet yang berprestasi untuk beasiswa lah ya. Beasiswa di situ kan hebat juga itu. Itu ide-ide yang luar biasa juga itu. Itu yang pemimpin-pemimpin yang ide-idenya bagus itu. Saya berterima kasih juga kepada Indonesia. Jadi intinya Bang, Abang bisa seperti sekarang ini, bisa maksudnya kehidupan keluarga udah layak, dapat pekerjaan, terus bisa kuliah, itu karena olahraga ya? Iya, karena olahraga, prestasi. Ya. Nah, sekarang apa kira-kira pesan Abang untuk adik-adik kita yang di luar sana gitu, yang untuk apa? Iya. Karena kan orang masih menganggap olahraga itu sekedar hobi aja, nggak tahu dia sekarang olahraga udah menghasilkan. Ya kan? Apa kira-kira pesan Abang? Jadi kepada sahabat-sahabat atau adik-adik junior yang ingin menjadi atlet, jangan ragu karena atlet ini menjanjikan. Salah satu kita kayak dulu saya nggak ada sekolah. Lalu sekarang kalau kita berprestasi ada kampus-kampus atau universitas yang mau menampung. Nah, seperti di Pancabudi
Saya di situ dikasih kesempatan untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Nah, di yang pertama, kalau kita juara dapat duit. Nah, lalu berlatih lah, janganlah hanya sekedar olahraga ini, jangan hanya sekedar hobi, tetapi sekedarlah untuk mencari prestasi, untuk mencari nafkah pun bisa kita bilang. Karena sekarang udah kesejahteraan sudah ada, bukan seperti dulu lagi. Kayak kita ada pembinaan dari KONI Sumut, ada pembinaan dari KONI Medan, gitu. Jangan takut prestasi olahraga ini, prestasinya kalau kita udah berprestasi, maka perhatian akan datang. Akan dicari kita. Oh ini gitu. Jangan takut, jangan ragu untuk menjadi atlet. Mau angkat berat, angkat besi, renang, voli, tinju segala macam, jangan takut. Sudah atlet sekarang sudah mantap. Oke, itulah tadi kami wawancara singkat kami dengan salah satu atlet andalan Kota Medan yang sekarang lagi bersiap menghadapi Porprofsu. Oke, mudah-mudahan nanti Bang Daud bisa meraih prestasi di Porprofsu ini. Amin. Dan mengharumkan nama Kota Medan. Amin. Oke, Bang Daud. Oke. Salam olahraga. Sportif.